Ya, terima kasih kakak MC sudah memanggil nama saya. Cie. Perkenalkan lagi nama saya Ridwan Aji Pitoko. Sebetulnya ada Pitokonya ya, tapi kenapa nggak ditulis ya? Tolong ya panitia ya, nama Pitokonya ya. Saya adalah jurnalis dari IDN Times yang akan menjadi moderator dalam sesi pada pagi hari ini. Tadi kita udah lihat bagaimana video dari Pertamina New and Renewable Energy. Kesadaran generasi muda terhadap kehidupan yang berkelanjutan atau sustainability living makin tinggi. Kampanye untuk bijak dalam menggunakan sumber daya alam terus digalakan dan memunculkan tren gaya hidup berkelanjutan. Mulai dari hal terkecil seperti membawa tumbler saat bepergian, mencabut kabel pengisi daya ponsel ketika sudah penuh, hingga hidup minimalis dan beralih ke energi listrik. Para pelaku industri yang bersinggungan dengan gaya hidup generasi muda pun terus mengembangkan produk yang ramah lingkungan, termasuk dalam industri energi hingga transportasi. Meski begitu, masalah-masalah tentang isu lingkungan dan keberlanjutan tak hilang sepenuhnya. Nah, sebagai agent of change, generasi muda punya peran besar untuk terus berinovasi dalam menjaga keberlanjutan. Bagaimana menyimbangkan gaya hidup dunia modern dengan aksi keberlanjutan, dan apa saja yang bisa dilakukan generasi muda untuk memberi dampak positif bagi lingkungan. Untuk membahasnya, kita akan bertemu dengan 3 orang narasumber yang luar biasa dalam topik Sustainable Development, Empowering the Next Generation of Environmental Leaders bersama 3 narasumber kita hari ini. Yang pertama, kita langsung panggilkan Mbak Rifana Mezaya selaku Director Digital and Sustainability Grab Indonesia. Tepuk tangan teman-teman semua. Salaman dulu Pak, silakan. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak John Anis selaku CEO of Pertamina NRE. Tepuk tangan. The last but not the least, narasumber kita yang ketiga, ini adalah Tasya Kamila selaku entertainer and founder of Green Movement Indonesia. Siap. Nah, mantep-mantep nih narasumber kita 3 ini. Apa kabar Mbak Meza? Baik dong. Baik Pak John? Baik, alhamdulillah. Kak Tasya? Baik, Ya. alhamdulillah. Gila, dulu sempat dengerin lagunya, sekarang ketemu langsung, ini mimpi apa ya saya ya? Ternyata Kak Tasya sekarang sudah tidak jadi anak gembala ya. Sekarang udah jadi mama gembala ya. Mama gembala, Anaknya betul udah 2 sekali. nih. Masuk. Oke, kita langsung aja Mbak ngebahas soal bagaimana tadi sustainable energy, sustainable living. Mungkin ke Mbak Meza dulu yang paling dekat sama saya. Mbak, untuk pertanyaan pertama nih, apa sih inisiatif dan langkah konkret yang telah diambil Grab Indonesia untuk mendukung keberlanjutan tadi, terutama di lingkungan lokal di Indonesia Mbak, seperti apa? Iya, jadi mungkin kita bisa diskusi sama-sama ya Iya. di sesi ini, apalagi sih yang bisa kita lakukan bersama gitu ya untuk mewujudkan masa depan yang lebih sustainable. Nah memang kalau dari sisi Grab sendiri, kita itu udah declare bahwa Grab is a triple bottom line company nih Mas ya. Jadi triple bottom line apa? Itu adalah people, planet, and profit. Jadi memang ini merefleksikan bahwa keberhasilan bisnis jangka panjang itu erat sekali kaitannya dengan memang dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Nah dari situ sendiri sebenarnya sih mungkin teman-teman juga udah merasakan gitu ya bahwa kita punya fokus 2040 itu adakan karbon netral. Ya. Jadi sudah beberapa inisiatif seperti misalkan Grab Electric. Jadi saat ini memang kalau teman-teman lihat ya di jalanan mungkin udah ada yang pernah ngerasain gitu naik Grab bike-nya yang motornya elektrik atau diantarin Iya. Grab Food motornya elektrik. Nggak ada suaranya tuh, kayak nggak naik motor Mbak. Nanti kaget gitu ya Iya. dari belakang tiba-tiba. Kayak terbang gitu kan. Nah saat ini Grab memang sudah jadi pelopor dan operator ride hailing kendaraan listrik terbesar di Indonesia Mas Haji dengan 10.000 armada yang sudah di jalan. Mantap. Dan by akhir tahun ini akan jadi 11.000 gitu.
Nah dari sini aja happy banget kita bahwa bukan hanya soal emisi yang bisa di save ya, tapi kita bisa melihat bahwa ada behavioral change. Contohnya saja dari para driver dan mitra pengemudinya Grab, yang tadinya mungkin ada yang namanya anxiety gitu, pakai kendaraan listrik. Mungkin nggak sih saya ngojol pakai kendaraan listrik? Saya ini muternya ratusan kilometer loh sehari. Apa saya mungkin gitu kan? Tapi dengan keadaan ini mungkin dengan Grab duluan gitu berinvestasi di kendaraan listrik dan kemudian mitra-mitra ini diperbolehkan untuk menyewa, jadi tidak perlu modal duluan, setidaknya mereka bisa merasakan bahwa yes mungkin loh kita itu hidup dengan kendaraan listrik. Jadi mungkin itu salah satu yang ingin kita share dan juga minta feedbacknya juga nih dari teman-teman. Selain itu untuk mewujudkan tadi yang triple bottom line, tentunya kita ada goals-goals lain ya, seperti misalkan inklusi sosial dan juga kepemimpinan perempuan di dalam perusahaan gitu kan. Nah untuk ini semua tentunya masih banyak contoh-contoh yang bisa dikontribusikan juga oleh para pengguna, dari mulai tadi kendaraan listrik sampai juga tidak memilih untuk memakai alat makan ketika pesan GrabFood gitu ya. Dan banyak lagi nih yang teman-teman juga masih bisa lakukan, mungkin nanti kita bisa discuss lagi di sesi ini. Oke, terima kasih Mbak Meza. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Meza dengan segala macam tadi perannya. Nah kita ke Pak John. Pak John, tadi ngomongin soal Bayu Pak. Bayu bisa kerja di Pertamina itu gimana caranya Pak? Yang ngelamar dulu lah. Oh iya benar berarti. Berarti Bayu ini hampir setiap impian anak-anak Indonesia Pak bisa bekerja di Pertamina. Tepuk tangan dong buat Pertamina. Masuk, Aji bagus ya. Enggak Pak, itu bercanda Pak ya. Pertanyaan pertama buat Pak John Pak. Hampir sama dengan ke Mbak Meza tadi. Inisiatif dan langkah konkret apa yang telah diambil Pertamina NRI dalam upaya mencapai energi terbarukan Pak? Sebelum itu yang mau ngelamar silahkan. Oh iya tuh langsung ke Pak John ya. Di sini ya Pak ya? Kita perlu orang-orang hebat yang ada di sini. Betul. Di tempat kita. Saya ada kontaknya nanti ke saya aja ya. Ada 100.000 Mas Fajar. tapi ya per nomor orangnya. Ya terima kasih Mas Haji, Mbak Uni, Pak Fajar, dan Pak William juga udah diundang di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi mungkin sebelum saya jawab ke sana, saya ingin menjelaskan juga kenapa sih harus ada Pertamina New and Renewable Energy gitu ya. Ini kan anak bawang nih, anak baru di Pertamina juga nih, anak bungsu gitu. Sebenarnya ada dua tugas utama kita yang cukup berat. Yang pertama adalah membantu pemerintah untuk mencapai net zero emission ya di 2060 dengan target antara 2029-2030. Nah kedua adalah mempersiapkan future bisnisnya Pertamina. Jadi kita juga saya selalu bilang nih kalau kita ngomong 30, 40, 50 tahun ke depan buat Bapak Ibu, teman-teman adik-adik semua ini yang akan menjadi leader nantinya, kita bisa bayangkan kalau kita nggak mau mulai sesuatu yang baru sekarang, bisa jadi kita jadi dinosaurus dan hilang gitu ya. Dinosaurus itu kan hilang bukan karena dia nggak kuat, nggak gede, nggak hebat, tapi nggak bisa adaptasi kan gitu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan mempersiapkan itu harus mulai dari sekarang. Nah, oleh sebab itu tugas ini cukup berat nih karena kan kenapa sih kita harus mengurangi emisi? Ya masalah climate change salah satunya. Jadi ya kita harus konkret. Nah, NRE dibuat, kita bikin konkret nih. Udah banyak yang kita buat. Tadi geothermal tuh, Bayu kerja di geothermal tuh. Itu salah satu andalan kita. Kita bilang kok geothermal sih potensi kita luar biasa banyak. Kita baru pakai 11%. Sekitar 2,4 gigawatt kita pakai. Sementara kapasitas kita bisa 24-25. Saya selalu bilang, kita kan di ring of fire tuh banyak tuh. Jangan kena gunung meletusnya doang, jangan kena gempa buminya doang ya enggak? Ya kita bikin itu. Itu kita sebenarnya kan Tuhan tuh selalu baik ya dikasih yang ininya masalahnya tapi ada opportunity-nya. Nah opportunity-nya ini yang tugas kita memaksimalkan itu. Kita tuh blessed loh, kita nomor 2 untuk penggunaan energi geothermal di dunia setelah US. Dan kita ingin jadi tepuk tangan dong teman-teman. Saingannya langsung US bro. Keren. Oh yang jadi yang pertama, kita masih punya kapasitas itu. Jadi kita punya 672 megawatt sekarang. Kita mau naikkan nanti ke 1 giga, 2 giga bahkan 3 gigawatt. Nah ini yang geothermal, itu yang udah konkret 672-an. Selain itu kita punya yang namanya transition. Jadi gas itu adalah salah satu transition. Jadi gas to power itu salah satu transition karena low emission. Nah itu kita punya Jawa 1 Power dengan kapasitas 1,7
gigawatt. Jadi cukup besar dan teknologinya yang tercanggih di Asia Tenggara. Nah ini mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Pak Presiden yang baru dalam waktu dekat. Kita juga punya portfolio solar panel tadi kita lihat ya, ada 55-56 megawatt dan terakhir ada biomas sekitar 5 megawatt biomas. Jadi itu sudah konkret. Dan kita jualan juga karbon, nanti kita banyak cerita lah tentang itu. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Jonanis. Berarti memang benar-benar memanfaatkan hadiah alam seperti yang tadi Bayu bilang ya Pak Betul, Jon ya. betul. Nah kita bergeser ke Kak Tasya nih ya. Hello. Halo. Ini Aduh. jujur bingung mau nyender terlalu santuy kayaknya ya, kayak lagi di kursi pijet. Lah memang kayak ini orang bongkok nggak nih? ini kursi mendelep emang namanya Kak ya. Tuh saya aja kayak gini kadang-kadang, oh enggak ya. Kayak gitu juga, Nggak Kak. boleh ya. Gimana, Kak Tasya. Yes. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk nyanyi dong, enggak dong ya. Nanti kalau dinyanyiin pada pengen libur semua. Libur telah usai, saatnya bekerja Iya. ya. Kak Tasya selaku founder of Green Movement Indonesia, Kak Tasya melihat apa aja sih isu-isu terkait lingkungan yang memang urgent banget di Indonesia saat ini dan kenapa isu itu jadi penting di mata Kak Tasya? Pastinya yang sekarang kita semua hadapi ya, climate crisis. Oke. Karena yang namanya climate change atau climate crisis itu udah bukan cerita-cerita di textbook belaka Ya, gitu kan. betul. Kita udah merasakan benar dampaknya. Seperti cuaca yang ekstrim Ya. ya kan. Jadi kalau misalkan lagi kemarau mungkin panas banget. Anak-anak tuh jadi gampang sakit lagi, ya kan? Aku sebagai seorang ibu yang punya anak kecil gitu ya, kayaknya nggak sembuh-sembuh nih ketularan nih batuk Iya, juga. bapil ya kan? nggak Karena sembuh-sembuh. cuaca udara gitu kan yang tidak menentu, pola cuaca yang nggak menentu. Kalau panas kekeringan sampai susah air kadang, sampai gagal panen juga. Begitu hujan intensitasnya tinggi banget, badai, pohon pada tumbang, banjir di mana-mana. Nah itu semua adalah dampak dari perubahan iklim. Jadi itu sih isu yang mungkin harus kita kendalikan bersama gitu. Dan itu bukan cuma tugasnya pemerintah doang atau bukan cuma tugasnya para pelaku bisnis doang, tapi tugas kita semua. Kita semua memang punya andil di bumi ini supaya kita bisa hidup secara berkelanjutan, supaya kita juga bisa mewariskan bumi yang asri, bumi yang juga sehat gitu ya ke anak-anak cucu kita kelak gitu. Iya, oke. Tepuk tangan dong buat Kak Tasya, keren banget. Memang nggak cuma kayak dulu di film-film doang, The Day After Tomorrow segala macam tuh kan kita tahunya dari film, tapi sekarang udah hampir kejadian sih. Ya Allah, nasib. Ya udah, Mbak Meza, Mbak, bagaimana Grab melibatkan generasi muda dalam program-program sustainability tadi? Ada nggak contoh programnya yang memang ditujukan buat mendidik atau melibatkan generasi mendatang untuk lebih aware sama sustainability segala macam gitu-gitu, Mbak? Iya Mas Haji, jadi kan sebenarnya kita juga belajar dari Gen Z reportnya IDN ya. Keren. Bahwa Tangan katanya memang perubahan iklim ini sesuatu yang menjadi isu utama nih buat generasi muda saat ini gitu. Dan kita sih pengen banget nih untuk terus bekerja sama gitu kan, kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk kita coba nih empower yang leaders gitu kan, yang memang memiliki passion dan juga bisa berinovasi di dalam bidang ini. Misalkan kalau di Grab itu kita punya yang namanya Grab Ventures Velocity, itu akselerator startup untuk inovator-inovator muda. Kita udah ada beberapa nih yang ikut programnya, misalkan kalau teman-teman pernah dengar Pelepah, mereka startup yang packaging dari pelepah gitu ya, untuk food. Jadi kalau makanan di Grab Food bisa pakai pelepah packagingnya. Kemudian ada juga Surplus, itu startup yang bergerak di bidang food waste. Dan juga ada misalkan Blitz, mereka itu perusahaan logistik tapi pakainya kendaraan listrik gitu. Nah tapi di luar dari tadi ya bahwa memang oh ini kan startup inovasi dan mereka memang punya bisnis. Tapi gimana nih kalau dengan individu-individu nih ya, para pengguna. Nah sebenarnya banyak banget juga kita percaya bahwa para pengguna yang memang masuknya ke milenial dan Gen Z ini sebagai digital native tentunya sangat powerful ya untuk menyebarkan dan diseminasikan informasi mengenai pilihan-pilihan yang lebih baik lah untuk lingkungan ke depannya.
Misalkan kalau dari kami ini ada opsi tadi ya, memakai Grab elektrik. Atau ketika kita pesan Grab Food, kita jangan pilih pengen pakai alat makan dong gitu kan. Dari situ aja ya, dengan kita klik toggle itu, kita nggak perlu alat makan. Di 2023 itu di seluruh Grab Asia Tenggara, kita tuh save 817 juta alat makan sekali pakai loh. Tepuk tangan Jadi dong buat dengan Grab. teman-teman aware gitu kan dengan penggunaan teknologi itu bisa. Dan mungkin yang terakhir juga mencoba beberapa fitur baru yang lain gitu ya. Misalkan juga kita punya sekarang itu yang namanya batching. Jadi kalau misalkan teman-teman order nih ya, terus sekarang kan suka ada kok abangnya nganterin makanan siapa duluan nih baru saya gitu. Nah itu jangan ngambek, itu kan kita sedang berusaha mengefisiensikan rute supaya emisinya kan lebih rendah gitu. Oh iya. Nah dengan mendukung dan juga ikut terus kasih feedback, itu dari feedback loh, dari feedback pengguna-pengguna juga. Itu saya rasa bisa terus kita memanfaatkan platform-platform teknologi untuk mengubah behavior yang lebih ramah lingkungan gitu sih Mas. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Meza. Pak John, pertanyaan berikutnya Pak buat Pak John. Sejauh ini apakah ada koordinasi Pak antara Pertamina NRE dengan anak-anak perusahaan Pertamina lainnya dalam menggenjot target sustainability terutama tadi 2030 kita mau net zero emission. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya. Ini ikut Tasya aja. Tapi kalau Nah, saya kan begini perut saya pegel juga nyender kan. Tadi udah mau ngumpetin perut ya. Emang tuh gitu tuh. Lebih enak juga ya. Tapi tadi tombol pijitnya di mana tuh? Iya, besok saya bilang ya Pak Besok ya? buat IMGS 2025 Pak. Ya, jadi gini, memang betul bahwa saya selalu bilang tadi juga diskusi dengan Mbak Tasya ya, kebetulan suaminya juga ternyata bekerja di renewable, di hidrogen. Oh jadi, iya. sangat menarik sekali. Jadi di bidang ini kan bidang yang relatifly baru, tapi memang harus kita masuki sekarang karena memang perlu waktu untuk mature gitu ya. Di mana salah satu masalah utama dari renewable energy itu atau green energy itu masalah keekonomian atau harganya mahal. Hidrogen itu udah ada, kalau mau dipakai besok silakan aja, cuman harganya kemahalan gitu, affordability-nya nggak ada yang mau pakai. Nah sehingga kita harus kolaborasi. Nah kolaborasi yang paling utama yang menjadi dasar dan sebelum kemana-mana adalah kolaborasi dengan anak perusahaan sendiri di dalam Pertamina. Jadi banyak yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kita sendiri juga sebelum keluar, kita ngomong-ngomong di luar nih, ayo kita turunin emisi, nah, kita sendiri ngapain gitu ya. Nah kita harus melakukan itu. Jadi di dalam internal Pertamina sendiri kita punya target untuk menurunkan emisi yang cukup realistik tapi agresif gitu ya, sejalan dengan target pemerintah. Jadi dengan berkolaborasi kita melakukan holding subholding itu salah satu tujuannya adalah supaya kita juga masing-masing bisa fokus ke bisnisnya masing-masing. Jadi upstream nanti fokus ke nyari minyak, kalau kilang fokus untuk memproses minyak. Sementara nanti utility-nya kami yang mengerjakan. Nah disitulah nanti terjadi peralihan aset dan lain sebagainya. Dan kami melakukan banyak inisiatif dengan berkolaborasi dengan captive market lah di dalam internal kita dengan kolaborasi atau sinergi antar perusahaan. Di hulu misalkan kita melakukan energi efisiensi, kita juga akan menggantikan engine-engine yang sudah tidak efisien, yang udah lama, yang pakai gas terlalu boros gitu kita ganti. Terus kita pasang juga solar panel, kita pasang baterai. Nah itu udah mulai di masing-masing anak perusahaan sudah ada kita roadmap-nya. Jadi itu akan mengurangi emisi dan juga meningkatkan efisiensi dari masing-masing unit bisnis. Kemudian di kilang pun sama. Di kilang itu salah satunya yang kita akan lakukan adalah flare to power. Maksudnya apa flare to power itu? Mungkin teman-teman bisa lihat ya, kalau minyak itu biasanya ada gasnya. Nah gasnya itu kalau nggak bisa diapa-apain dibakar. Makanya kita suka lihat tuh ada kayak api besar gitu ya. Oh iya. Nah itu iya. kan jadi dibakar itu jadi karbon, tidak digunakan. Nah kita akan alihkan menjadi listrik. Oke. Nah jadi nggak dibakar lagi, kita jadikan listrik. Jadi pertama mengurangi emisi, kedua menjadi efisien. Banyak sekali semua yang akan kita lakukan internally seperti itu. Dan juga bekerja sama. Misalnya salah satu ini juga mungkin sharing aja, ada beberapa kegiatan yang memang istilahnya hard to abate lah. Jadi emisi karbonnya tuh susah dikurangi. Misalkan batu bara gitu ya. Itu kan mau gimana tuh emisinya kalau dipakai tetap ada. Ya. Nah itu kan harus dikompensasi. Atau mungkin diambil karbonnya kita simpan di bawah tanah. Itu yang disebut CCS, Carbon Capture and Storage. Ya, atau Carbon Capture
Utility utilization storage. dipakai juga terus di storage CCUS yang antara dua itu. Nah ini kita bekerja sama dengan semua subholding karena yang punya tempat nyimpennya itu di upstream di hulu. Nanti yang transportasi itu adalah bisa dari PGN untuk pipa, bisa juga dengan shipping dengan Pertamina Internal Shipping. Kemudian nanti yang yang capture di awal itu kami. Jadi kami bekerja sama dengan mereka semua termasuk dengan commercial and trading. Nah itu salah satu sinergi juga untuk itu. Bioetanol. Nah kalau kita ngomong misalnya nih, memang ada electrical vehicle sudah, tapi kan mau ganti besok juga belum tentu mau semua kan. Harus ini, harus itu. Jadi masih panjang lah, perlu waktu. Nah sementara waktu berjalan, kita kan harus mengurangi juga emisi dan juga pakai green energy. Salah satunya untuk mobility adalah pakai biofuel. Biodiesel kan sudah cukup bagus ya dengan 30 B35 gitu ya, udah mengurangi juga banyak emisi dan juga mengurangi penggunaan fossil fuel. Nah, cuman untuk fuelnya nih yang misalkan kayak Pertamax atau Pertalite itu mungkin dicampur dengan etanol. Nah, kita bekerja sama dengan PTPN, bekerja sama juga dengan commercial and trading di kita untuk mengembangkan bioetanol yang nantinya akan mulai pelan-pelan, sudah mulai sih, ada E5 tapi masih terbatas, nanti mungkin etanol E10, E15 atau mungkin naik terus kalau produksinya bisa lancar. Jadi banyak sekali sinergi baik internal maupun juga dengan BUMN dan juga eksternal. Oke, tepuk tangan dong buat Pertamina NRE. Bergeser ke Kak Tasya. Iya, bangun lagi tuh. Let's go. Kak Tasya kan ini ternyata punya NGO ya, namanya Green Movement Indonesia. Kak mungkin boleh diceritakan secara singkat, apa sih yang melatar belakangi pendirian Green Movement Indonesia ini dan sejauh ini programnya sudah ada apa saja Mbak? Oke, jadi aku itu jadi duta lingkungan dari tahun 2005. Keren. Dari waktu itu aku masih SMP, dulu namanya Duta Lingkungan Cilik. Oh, tapi karena udah gak cilik lagi, sekarang Duta Lingkungan aja. Gak ada ciliknya, Dari 2005 kan jadi Duta Lingkungan, jadi di situ mulailah bangkit gitu ya, pengetahuan dan juga semangat aku soal lingkungan, udah ngelihat lingkungan Indonesia seperti apa, bagaimana indahnya dan banyak banget potensi alamnya di Indonesia, biodiversity di Indonesia. Banyak juga mungkin inovasi-inovasi yang dilakukan sama pemerintah daerah maupun sama pelaku bisnis, masyarakat gitu untuk melestarikan lingkungan. Nah akhirnya setelah 10 tahun menjadi duta lingkungan, aku pengen nih bikin gerakan sendiri gitu yang bergerak di lingkungan hidup dan menjadi wadah gitu buat anak-anak muda untuk bisa terjun langsung ke bidang lingkungan hidup. Karena kan kalau sama kementerian pasti harus ikut program mereka dong. Kalau ini aku bikin sendiri supaya bisa kreasi sendirilah gitu, mau ngapain nih soal lingkungan, mau ngajak teman-teman semuanya kita ngapain nih soal lingkungan. Maka hadirlah Green Movement itu, Green Movement Indonesia yang tujuannya memang menjadi wadah buat anak muda belajar dan juga bertindak soal lingkungan. Program-programnya diawali dari yang slow santai-santai dulu, kayak kita ngasih training ke sekolah-sekolah, terus nanam pohon di sekolah-sekolah gitu, sampai akhirnya pas pandemi itu kita lebih banyak mengadakan kayak talks gitu dari Instagram Live, podcast gitulah. Kemudian akhirnya di saat pandemi itu kita ngelihat apa ya kira-kira isu yang bisa diselesaikan dari rumah aja gitu. Salah satunya adalah sampah, ya kan. Sampah itu walaupun sepele gitu ya. Misalkan sampah kita buang sembarangan, kayaknya sepele gitu kan, satu doang apa sih ngaruhnya sama hidup gue. Tapi kalau tindakan itu dipikirkan dan dilakukan oleh 1 juta orang gitu, udah ada 1 juta sampah tuh. Jadi yang sepele, yang kecil kalau dilakukan oleh banyak orang pasti dampaknya juga akan besar. Kemudian juga dari sampah itu juga kita bisa sadar ya bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik pastinya berpengaruh juga terhadap perubahan iklim gitu. Pasti sampah yang menumpuk di TPA menghasilkan gas metan, bikin tuh yang namanya perubahan iklim. Akhirnya kita juga bikin program bekerja sama dengan beberapa FMCG dan juga supermarket, kita bikin Dropbox sampah. Jadi kalau teman-teman udah mulai milah sampah di rumah, pengen tahu dulu sih di sini yang hadir di sini ada nggak sih yang udah mulai milah sampah di rumah? Ada Alhamdulillah ada. 400.000 orang ya. Terima kasih loh teman-teman. Nah
Nah kadang kan orang-orang suka bingung ya kalau dipilah kayak gimana tuh. Udah capek-capek milah, taunya sama kang sampahnya disatuin lagi nanti ya kan. Makanya kita adain satu drop box point gitu di supermarket. Jadi nanti sampahnya yang di drop di situ bakalan dibawa ke bank sampah, sampah-sampah anorganik ya, sampah-sampah kering ya, kayak misalkan kemasan kertas, kardus, plastik, botol plastik, even bubble wrap gitu juga bisa. Itu untuk olah lagi, didaur ulang dan dikreasikan lagi nanti menjadi barang yang lebih berguna di bank sampah. Nah untuk sampah-sampah organiknya, sisa-sisa makanan, sisa-sisa daun, kulit buah, apa segala macam sayur-sayuran, itu ada programnya juga dari Green Movement bekerja sama marketplace berbasis lingkungan gitu. Kita bikin produk untuk mengkompos untuk pemula ya, mengkompos di rumah gitu. Jadi sekarang sih itu sih program yang masih jalan di pengelolaan sampah ya. Jadi ada drop box sampah kemasan dan juga composting sederhana gitu di rumah. Oke, terbaik. Tepuk tangan buat Kak Tasya. Nah, kita ke Mbak Meza lagi. Mbak, tadi udah sekilas disebut soal motor listrik, kendaraan listrik. Nah, gimana sih Grab itu mendukung pengemudi dan mitra usaha dalam beralih ke kendaraan listrik, Mbak? Iya boleh. Semuanya kita kalau mau ngomong begini gitu ntar. Gitu. Biar siap. Iya biar siap gitu kan. Iya, jadi kan tadi aku udah sempat bilangnya di awal ya Mas Haji, bahwa mungkin yang kita temukan ya ketika kita pingin salah satu strategi untuk karbon netral 2040 kan, ayo kita bertransisi ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan atau rendah emisi, which is kendaraan listrik. Tapi ada itu tuh, kita mau nunggu aja sampai pasarnya itu ready ya, bahwa emang udah banyak lah kendaraan listrik, kemudian mereka daftar di Grab, jadi kita banyak listrik. Atau kita mau coba duluan nih, ada nggak sih peran yang bisa dilakukan duluan untuk mencoba ikutan how we can change the behavior gitu. Akhirnya waktu itu kita memilih untuk yuk deh duluan dulu deh, kita bekerja sama juga ya, kolaborasi FGD dengan mitra-mitra pengemudi. Apa sih yang dibutuhkan supaya mitra pengemudi ini mau untuk pakai kendaraan listrik. Nah jadi kita investasi duluan, kita punya kendaraan listriknya. Mitra pengemudi itu tidak perlu membeli duluan, nggak perlu modal dulu gitu ya, untuk merasakan pengalaman memakai kendaraan listrik. Dan baru-baru ini kita kerjasama dengan ITB untuk meneliti juga gitu kan, bagaimana nih setelah beberapa tahun sejak 2019 Grab itu memakai kendaraan listrik untuk mitranya. Nah ternyata memang dari sisi operasional harian itu savingnya 52% untuk si pengendaranya ya. Kemudian biaya operasional. Kemudian dari sisi pendapatan ini menarik banget nih. Dia itu lebih tinggi 18% dari yang bukan kendaraan listrik makainya. Apakah mungkin dia lebih efisien dalam mengambil order dan sebagainya gitu ya. Dan menarik juga ada konsekuensi ikutan yang saya sangat happy. Which is karena ini kendaraan listrik kita invest duluan dan sistemnya sewa ya kepada pengemudi, sewa harian. Jadi orang-orang yang tadinya tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki motor, itu bisa untuk mencari livelihood menjadi mitra pengemudi Grab. Dan banyaknya ini perempuan, Mas Haji. Kenapa? Karena mungkin ya, ini anekdotal aja, saya pernah ketemu nih mitra pengemudi namanya Ibu Wahyuni. Biasanya kan kalau di satu keluarga ada motornya itu biasanya bapaknya yang make ya, untuk kerja atau segala macam. Nah ibunya ini pengen juga berkegiatan tapi tidak ada motornya. Nah waktu itu beliau sudah jadi mitra tapi gantian motornya sama suaminya gitu. Nah tapi karena ada kesempatan untuk sewa kendaraan listrik ini dan beliau tidak takut gitu ya untuk memakai kendaraan listrik. Jadinya Ibu Wahyuni ini bisa tidak perlu bergantian, bisa memperbanyak waktu dia untuk mengambil order, menjadi mitra pengemudi Grab elektrik dan akhirnya penghasilannya juga lebih banyak daripada dia biasanya. Jadi ikutan konsekuensi yang kita tidak tadinya niatkan gitu ya, bahwa akan ada lebih banyak partisipasi perempuan di dalam transformasi ke kendaraan listrik, ternyata terjadi. Jadi ini sih buat kami juga pelajaran yang luar biasa ya, bahwa ketika kita investasi terhadap perubahan perilaku, ternyata menyenangkan sekali gitu ya, pembelajaran dan juga hasil-hasilnya. Gitu sih Mas Haji. Oke, tepuk tangan buat Mbak Meza.
Pak John, berkaitan dengan tadi bagaimana soal net zero target pemerintah. Kalau dari Pak John dan Pertamina Energi sendiri melihatnya tantangan terbesarnya apa sih Pak untuk kita bisa mencapai net zero emission gitu Pak sampai saat ini? Ya, memang banyak sekali Mas Haji ya tantangan di renewable ini. Terutama yang saya bilang tadi, satu tantangan terbesar kan masalah keekonomian, artinya masalah harga ya. Ya. Yang saya bilang sebenarnya geothermal, gas to power, biofuel, hydrogen semua sudah ada. Cuman bagaimana ini bisa bersaing dengan fossil fuel yang ada sekarang. Nah itulah tantangannya. Sehingga di sini ada banyak hal yang harus kita lakukan. Artinya pertama kita harus kolaboratif ya. Ini semua pihak harus bekerja sama. Di luar negeri juga sama. Seluruh dunia sebenarnya ini mengalami hal yang sama dan mereka semua bahu-membahu mencari solusinya supaya green energy ini bisa affordable, jadi lebih murah dan juga bisa sustain gitu ya. Nah, salah satunya tentunya saja teknologi. Jadi bagaimana teknologi itu bisa dikembangkan bersama-sama untuk bisa lebih efisien. Contohnya hidrogen. Hidrogen itu yang terjadi sekarang adalah kalau kita bikin green hydrogen itu sebenarnya konversi dari listrik menjadi hidrogen pakai air yang murni. Sesimpel itu. Jadi air yang murni dimasukkan listriknya jadi hidrogen. Nah, impactnya apa? Ya harga hidrogennya akan terpengaruh harga listrik. Semakin tinggi harga listrik, semakin tinggi harga hidrogennya. Nah, teknologi ini bisa membantu bagaimana nanti bisa lebih efisien. Karena dalam konversi ini ada yang losses kan. Nggak bisa 100% dikonversikan, baru 70%, 80%, 20% hilang. Nah, teknologi ini harus kita lakukan supaya bisa lebih efisien, jadi lebih murah. Ya. Kedua, tentu saja perlu bantuan regulasi dari pemerintah. Nah, contohnya kita bilang bioetanol. Etanol sekarang kena cukai Mas Haji. Oh. Karena mungkin ada yang minum etanol. Beda dong itu. Cap tikus itu. Beda etanolnya. Itu kena cukai. Iya. Nah sekarang kita bikin bioetanol, kita masukin ke mobil, mobilnya mabok, dicukai juga. Yang mabok mobil gitu. Mobilnya doyong. Kenapa mobilnya harus dicukai? Mobilnya nggak akan doyong, mobil nggak akan mabok. Nah maksud saya itu salah satu bentuk, mungkin ini adaptasi dari regulasi sebelumnya. Nah artinya apa? Pemerintah memang perlu hadir untuk membantu, karena kalau tidak akan sulit. Kemudian akses to financing juga, karena beberapa kan masih pilot. Hidrogen banyak pilotnya, ya kalau kita tidak dibiayai juga oleh green financing dari luar agak sulit, termasuk juga nanti pada saat di fase project. Pengembangan sumber daya manusia juga penting karena hal yang baru, hidrogen baru, biofuel baru dan lain sebagainya, nanti juga dengan wind turbine semuanya baru. Jadi saya juga mengharapkan para calon leader di sini nih, kita yakin 10 tahun lagi nanti ada salah satu leader di sini ya. Tepuk tangan dong. Banyak lah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita sharingnya juga hati-hati nih, bisa ada calon leader nanti di sini kan. Jadi mudah-mudahan terinspirasi juga. Jadi artinya kita memang perlu juga untuk terus mencari terobosan-terobosan dan mencari orang-orang yang memang kita harus siapkan untuk bisnis masa depan ini. Karena banyak hal yang baru masih harus dilakukan research, termasuk juga mindsetnya. Jadi mindset di sini saya selalu tadi bilang ke saya juga, kita harus open mind karena di ini baru, kita juga harus banyak kolaborasi dengan semua pihak, harus semuanya terbuka, harus semuanya, dan juga agresif untuk mengejar opportunity. Itu yang diperlukan dari sumber daya manusia. By the way, saya sedikit iklan, ini nggak mudah, tapi kenyataannya kontribusi kita Pertamina itu cukup konkret karena dari perusahaan-perusahaan ini kan kita di rating. Yang namanya ada ESG rating. Suka tidak suka kita harus ikut itu, dan yang menilai itu adalah pihak luar. Dalam hal ini Sustainalytics. Dia adalah badan independen yang memang mengukur semua perusahaan-perusahaan, dan alhamdulillah Pertamina nomor 1 di dunia. Keren, tepuk tangan dong buat Pertamina. Khusus untuk geothermal itu juga nomor 1 dari 679 utility company di dunia. Alhamdulillah. Jadi kita juga ya harus berbangga juga, tapi terus kita akan upayakan yang terbaik, bahwa kita sudah konkret melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Tadi masalah climate change dan lain sebagainya. Tapi tantangan masih cukup banyak tadi yang saya sampaikan ya. Akses to financing, teknologi, SDM, regulasi dari pemerintah, itu tetap kita kerjakan bersama-sama supaya ini bisa lebih baik dan lebih maju. Begitu Mas Adi. Oke. Tepuk tangan dong buat Pak John.
Kita ke Kak Tasya. Kak Tasya hampir sama sih. Mungkin singkat soal apa sih tantangannya dalam mengemanyakan isu keberlanjutan buat generasi muda, Kak? Iya, pastinya istiqomah itu sih kayaknya Istiqomah ya benar. yang masih menantang karena kalau dari pengetahuan sendiri aku rasa millennials dan juga Gen Z udah punya the means, the tools gitu, kayak udah punya cara untuk mengetahui isu-isu soal lingkungan baik dari social media ataupun sumber-sumber yang lebih valid lainnya gitu ya, dari artikel dan di sekolah pun juga mungkin udah mulai diajarin gitu kan. Di mana-mana kita udah ngelihat ada kita udah lihat ya fenomena-fenomena dampak dari perubahan iklim itu terjadi. Yeah. Kemudian nggak usah gitu deh, kita juga banyak berita-berita viral kayak misalkan ada paus terdampar. Kemudian pas di Black isinya sampah semua Iya, gitu kasihan. kan. Terus ada penyu lah yang nyangkut sedotan sekali pakai kayak gitu-gitu kan yang mungkin bisa jadi drive kita untuk mau bertindak untuk lingkungan hidup. Tapi yang menjadi tantangan pastinya juga kita bisa melakukannya secara terus menerus dan bagaimana kita bisa bikin sistem supaya gerakan-gerakan lingkungan kita itu tuh bisa terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ini dari contoh di kehidupan sehari-hari aja ya, kalau nggak ada sistemnya kayak misalkan kita mau pilah sampah gimana gitu kan, gimana kita bisa bertindak dengan efektif. Kalau kita nggak tahu gimana cara bikin sistemnya supaya sampah tuh dipilahnya kayak gimana, sistem di rumah kita gimana, nanti yang ngangkut sampah organiknya, yang ngangkut sampah anorganiknya siapa, diserahkan kemana nih sampah anorganiknya misalkan. Kemudian itu aja sih paling ya, jadi kayak istiqomahnya itu ya. Bagaimana kita bisa terus mau belajar dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang ada supaya terus bisa hidup ramah lingkungan secara berkelanjutan juga gitu. Dan hopefully dengan semakin banyak orang-orang yang berpartisipasi, dengan semakin banyaknya orang-orang yang lebih aware soal lingkungan, itu akan memudahkan hidup kita ya untuk bisa terus melakukan hidup ramah lingkungan. Iya, tepuk tangan dong buat Kak Tasya. Sebetulnya pertanyaan saya masih banyak nih, tapi kita sudah masuk ke Q&A session, jadi saya akan buka 100 pertanyaan, enggak kebanyakan ya. 3 penanya yang mau bertanya kepada Mbak Meza, Pak John dan juga Kak Tasya. Mungkin bisa langsung ke mikrofon yang ada di tengah-tengah gitu. Ya silakan mbaknya ke mikrofon yang di situ. Udah ada tuh masnya yang pakai kain flanel. Silakan perkenalkan nama, alamat, makanan favorit, minuman favorit. Enggak, nama dan dari mana aja. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya dari Semarang, Undip. Jauh sekali. Ya. Mau nanya kan ini kalau kita bicara tentang sustainability pasti yang selalu disalahin tuh kayak kendaraan pribadi gitu ya. Kayak kita harus mulai naik kendaraan umum gitu, transportasi umum. Padahal kalau kita lihat indeks polusi yang ada, ketika lagi hari libur pun polusi Jakarta tuh tetap jelek gitu. Yes. Yang mana ya nggak ada yang sedikit kendaraan pribadi yang keluar gitu, bahkan nggak macet gitu hitungannya. Nah, apakah ini salah satu akar dari permasalahan atau memang ada masalah lagi yang lebih besar yang belum berani diselesaikan oleh pemerintah untuk memperlambat climate change ini? Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih. Yes, terima kasih Rio. It's a good question. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Mbak Beza, Pak John? Tampung dulu aja ya. Berikutnya. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Perkenalkan saya dari Vina Octavia dari Universitas Mercu Buana. Halo Vina. Baik, jadi pertanyaannya, menurut para narasumber bagaimana pandangan terkait SDM di Indonesia dan potensi apa yang terlihat dari SDM Indonesia, lalu bagaimana mengupayakan perubahan terutama pada pendidikan dalam menunjang kualitas SDM untuk kedepannya. Karena seperti yang kita tahu bahkan pada sampai saat ini jika kita melihat berita SDM di Indonesia terutama di pendidikan masih tertinggal jauh dengan negara lainnya gitu. Lalu kalau boleh tambahannya lagi, boleh meminta motivasi para narasumber untuk rekan-rekan yang ada di sini semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Vina. Satu lagi berarti ya, kakaknya boleh perkenalkan nama dan dari mana. Oke, halo
selamat pagi. Perkenalkan Pagi. saya Clara dari Jakarta. Ya. Pertanyaan saya sih sebenarnya cukup simpel Oke. untuk ketiga para narasumber. Mm-mm. Bagaimana cara perusahaan kalian itu dalam menginkorporasi prinsip sustainability sampai ke lingkup terkecil di organisasi yaitu di setiap departemen? Thank you. Oke, thank you Kak. Nah, banyak tadi ya pertanyaannya. Siap menjawab? Atau kita pending aja nih sampai besok gitu ya? Oh, ya. Tadi pertanyaan pertama dari Rio, apakah transportasi ini jadi isu utama penyumbang polusi? Mungkin pandangan dari masing-masing deh. Dari Pak John dulu boleh Pak John. Baik, tadi Rio jauh-jauh dari Semarang. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan cukup kritis. Jadi memang kita harus lihat bahwa sumber polusi kan nggak cuma hanya dari kendaraan aja ya yang kita lihat ya. Banyak gitu ya. Katanya sapi juga bikin polusi ya. Iya. Ada emisinya. Betul. Nggak, jadi kalau kita balik lagi ada dua besar pengguna besar yang kita lihat juga yang harus kita pikirkan bagaimana dekarbonisasinya, yaitu pembangkit listrik dan mobility, energi untuk mobility yang tadi yang untuk mobil-mobil. Nah, kalau untuk pembangkit memang harus kita akui kan sebenarnya kita tuh kekurangan listrik 10-15 tahun yang lalu gitu ya. Ya. Di beberapa daerah tuh kan biar pet aja, sekarang Biar kan udah bagus, udah jarang ya, udah malah mungkin udah hampir nggak ada. Kenapa? Karena pemerintah berhasil menambah kapasitas dari listrik. Nah memang pada saat itu kita nggak ngomong green dan lain sebagainya, 15 tahun yang lalu yang penting ada listrik kan gitu ya. Jadi karena kita punya abundant coal gitu ya, batu bara, ya banyaklah pembangkit batu bara yang baru PLTU. saja dibangun. Nah ini kan karena baru dibangun kan ya juga nggak bisa ditutup begitu aja karena ada biaya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemerintah sudah mulai nih tidak akan menambah dan nanti mulai akan dikurangi gitu ya. Nah selama itu belum ya tentu saja masih ada pengaruh. Kita lihat sekeliling Jakarta memang masih banyak ke pembangkit listrik dengan berbasis itu sehingga ya normal masih ada polusi dan lain sebagainya. Tapi niatan pemerintah untuk ke arah sana sudah ada dan itu memang perlu waktu. Nah yang kedua untuk mobility ya memang harus lari ke EV ya, electric vehicle. Tapi memang benar kalau pakai mobil listrik tapi ujungnya pakai batu bara ya sama aja gitu. Iya sih. Cuman mindahin doang. Mindahin doang. Jadi sebenarnya ini harus holistik, harus integral. Jadi memang itulah makanya perlu ada planning yang memang luar biasa terintegrasi. Tapi balik lagi ke mobility, kalau kita belum semua ke listrik, ya mau tidak mau kita masih mau menggunakan mobil yang sama, yang saya bilang kita harus dorong ke biofuel. Biofuel. Ya, pelan-pelan lah gitu. Contohnya di Brazil, mereka udah berhasil tuh. Brazil berhasil ya pas. Ya. Brazil berhasil. Sebuah rima yang baik Pak John ya. Oke. Gitu. Jadi kita juga bisa meniru lah dari mereka. Mereka udah masuk ke bahkan ke E45, tapi rata-rata E20 dan itu bisa satu mengurangi penggunaan fossil fuel dan juga mengurangi kalau dia harus import ya termasuk kita devisa negara. Kedua mengurangi emisi juga. Jadi itulah yang harus nanti kita terus lakukan, kita galakan. Iya. Terima kasih Pak John atas jawabannya. Mbak Meza mau nambahin atau? Mungkin kalau dari saya coba address pertanyaannya Mbak Rara tadi ya dari Jakarta ya. Menginkorporasi gitu. Sebenarnya sih ini sesuatu yang penting banget gitu karena jangan sampai kita tidak walk the talk ya, siapapun kita gitu, apakah korporasi, apakah individual. Jadi memang selain talk the talk harus ada walk the talknya. Dan kalau dari pengalaman saya pribadi sih di Grab gitu ya, itu sesuatu yang memang secara desain diincorporate ke dalam bisnisnya. Sebagai contoh aja saya walaupun misalkan title-nya ada sustainability-nya, ada director sustainability, sebenarnya saya juga pegang digital PNL-nya di Grab. Jadi saya juga punya business decision making sehingga itu benar-benar bisa terincorporate gitu ya decisions-nya. Selain itu memang penting juga untuk dari perusahaan itu bagaimana strukturnya didesain dan komitmen terhadap goals-goals yang sudah di-announce. Misalkan kalau di Grab ini salah satu yang kita percaya menjadi catalyst of change gitu ya, adalah keterlibatan perempuan. Jadi saat ini lebih dari 50% leader di Grab Indonesia itu perempuan. Jadi dengan kalau kemarin sudah dengar sesinya Mbak Neneng ya, dengan gaya yang compassionate leadership, kita bisa
mengkatalis a lot of changes di dalam company dan cara untuk membuat keputusan bisnis. Iya. Gitu sih, Mas. Kak Tasya mau menambahkan? Oke, kalau di unit yang terkecil itu di rumah ya pastinya. Ya pastinya harus diberikan, karena di rumah sendiri juga kadang menantang juga ya untuk setiap anggota keluarga tuh mau punya visi yang sama-sama kita untuk hidup ramah lingkungan gitu, dengan aktivitas yang berbeda-beda, dengan pemikiran yang berbeda-beda, tapi bagaimana environmental leader di rumah, misalkan ibunya atau mungkin si kakak gitu ya di rumah itu bisa mengkomunikasikan dan juga memotivasi masing-masing orang di rumah itu supaya mau mengerjakannya. Dulu juga memang agak menantang ketika aku masih tinggal bersama orang tua gitu ya, karena banyak banget nih aktivitasnya orang-orang yang harus diatur gitu ya untuk bisa hidup ramah lingkungan. Tapi ketika ada rumah sendiri mungkin memang aku bisa jadi leadernya gitu di situ, key decision maker di rumah untuk urusan domestik aku, jadi bisa mengatur gitu supaya setiap orang bisa andil untuk hidup ramah lingkungan. Dari mulai sampah lagi gitu ya, sekarang itu jadi asik gitu karena satu rumah punya kayak mission yang sama, jadi sampah itu dipilah, anak aku sampai juga ikutan gitu kan, kayak ini kalau abis unboxing kipas ini kardusnya mau dibuangnya kemana nih mah gitu kan. Oh ini nih yang recyclables gitu. Terus mbak di rumah juga, asisten rumah tangga juga nanya, Bu ini sampah plastiknya udah dikumpulin, udah penuh nih Bu, waktunya diangkut gitu. Terus nanti aku jadwalin, karena sekarang juga ada app-nya loh untuk ngangkut sampah gitu. Dulu aku pakai Grab dulu punya program, kalau mau ngangkut ke bank sampah gratis gitu. Tapi udah gak ada, tapi programnya semoga ada lagi ya Bu ya. Jadi dicari juga gitu kan, makanya sistemnya gimana untuk ngangkutnya. Sampah organik juga kayak gitu, ngaduk bareng gitu ya, aku sama Ar atau suamiku juga ikut berkontribusi gitu. Jadi sebenarnya sih bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dan memotivasi, karena setiap orang punya motivasi untuk lingkungan yang berbeda-beda. Dan yang namanya prinsip-prinsip ramah lingkungan itu tuh bukan cuma di satu kegiatan aja sih. Aku rasa di setiap decision kita itu bisa diconsider gitu. Apa sih dampak lingkungannya gitu, dari ketika kita melakukan aktivitas, apakah ada dampak lingkungannya di pilihan-pilihan kita juga gitu. Ketika kita memilih produk, ketika kita memilih suatu rangkaian aktivitas, itu dipikirkan juga apa dampak lingkungannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita pada sesi yang pertama hari ini. 30 detik mungkin Mas Haji. Boleh Mas John, boleh Pak John, sedikit. Jadi kalau di Pertamina tadi menjawab pertanyaan bagaimana kontribusi kita, itu kita ada objektif top down. Jadi dari direksi yang paling tinggi itu ada objektif untuk paling kontribusi sampai unit yang terendah. Dan kita juga punya yang namanya Green Trooper, yang mana akan tentu saja memberikan campaign mengenai green energy dan lain sebagainya. Jadi saya mohon bantuan nih dari adik-adik semua untuk mendukung kampanye green dan new renewable energy dengan Green Trooper kami. Iya, siap. Future Leader Mas siap mendukung energi terbarukan. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Sustainable living memang bukan sekedar tren, tetapi sebuah filosofi hidup. Dengan menerapkan sustainable living dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Terima kasih Mbak Rifana Mezaya, Pak John Anis, dan Kak Tasya Kamila sudah bersedia hadir di sini dan berbagi informasi dengan kita semua. Tentunya apa yang dibahas tadi bisa bermanfaat untuk future leader di sini. Dan sesi pertama ini saya tutup. Terima kasih sudah bergabung di sesi ini, dan setelah ini kita masih ada sesi menarik lainnya. Saya kembalikan ke Kak Sela. Monggo Kak.